Apa yang terjadi dengan nasib percintaan beberapa artis yang akan saya bacakan kartunya ini? Beberapa di antaranya ada yang katanya akan balikan dengan mantan istrinya. Tapi ada yang juga sepertinya akan berakhir dengan tak akan menikah selama-lamanya. Jadi siapakah yang akan paling beruntung di antara duda-duda keren yang akan di 2026 nanti mendapatkan atau malah akan gagal dalam percintaan? Halo, saya Fikar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ternyata tampan, terkenal, dan kaya raya tidak menjamin kebahagiaan cinta. Apa yang terjadi dengan nasib aktor, komedian, penyanyi, orang-orang yang akan saya bacakan sebentar lagi ini, yang mereka akhirnya berakhir menjadi duda. Apakah kalian juga penasaran? Yuk, kita bacakan kartunya sekarang. Ya Mas Denny, mungkin ini kan di tahun 2025 ini ada beberapa artis yang sekarang sudah menyandang status sebagai duda. Mulai dari Mbak Im Wong, Desta, Arya Saloka, Andre Taulani, Eza Gionino, dan Fanny Kristen. Mungkin bisa diterawang ya Mas Denny terkait nasib mereka dari Mbak Im Wong dulu seperti apa percintaannya dengan. Untuk wanita-wanita saat mereka menjadi janda, mereka akan merasa bahwa kehidupannya ini berantakan. Apa yang mereka pikirkan dan harapkan dalam pernikahan itu menjadi porak-poranda. Mereka merasa sebagian besarnya pasti akan malu dengan kejadiannya jika ternyata dudanya bukan karena ditinggal meninggal. Mereka dianggap gagal untuk memimpin atau menjadi co-pilot dari nahkoda atau mahligai pernikahan mereka. Tapi itu sepertinya akan berbeda untuk para pria. Pria-pria yang banyak saya kenal ya di sini itu kebanyakan masih kekanak-kanakan. Mereka kebanyakan malah happy karena status duda yang mereka dapatkan. Karena apa? Mereka sekarang sudah memiliki ketenaran, memiliki uang, memiliki apa yang mereka sudah kumpulkan bersama dengan istrinya, dan mereka sekarang menjadi bujangan lagi. Mereka melihat banyak sekali kesempatan yang akan bisa mereka dapatkan nanti. Kongko-kongko bersama gadis-gadis cantik yang lebih muda, tebar pesona ke sana kemari dan menjanjikan cinta. Tapi apakah ini juga akan terjadi kepada para selebriti tadi? Mari kita akan bacakan. Yang pasti, mantan istrinya ini lebih ngenes perasaannya daripada orang-orang. Mbak Im Wong, The Hero Fun. Mbak Im Wong apalagi dengan profesinya menjadi seorang sutradara, asik sekali. Mungkin akan berbeda dengan mantan istrinya yang saat ini pasti pontang-panting memikirkan bagaimana menghidupi anak-anaknya. Mbak Im Wong juga masih memiliki pundi-pundi rupiah dari ketenarannya, dan saya melihat Mbak Im Wong di sini ini masih akan fokus kepada karirnya. Apakah dia akan mendekati seorang wanita atau didekati? Saya pikir dia akan mendekati seorang wanita yang jauh lebih muda. Apakah ini akan berakhir pernikahan? Belum tentu. Tapi yang pasti dia akan dekat dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, dan saat ini dia masih memiliki pasangan. Jadi nantinya ini hubungannya ini nggak akan ada pernikahan lah di tahun depan karena Mbak Im Wong masih akan fokus kepada karirnya. Tapi wanita ini jelas dia melihat Mbak Im Wong dengan masa lalunya yang sangat terkenal, sekarang pun juga perubahan karirnya menjadi seorang sutradara membuat wanita ini tadi semakin mengagumi sosok Mbak Im Wong. Mungkin boleh kita bilang wanita ini bisa jadi dulu adalah fansnya Mbak Im Wong, tapi terus kemudian menjadi seorang artis, dan sepertinya bisa saja dia ini dalam satu proyek mengenal secara akrab nanti. Tapi untuk pernikahan belum ada, tapi sepertinya Mbak Im Wong ini sangat membuka hati, cuman masih fokus pada pekerjaannya. Berarti di tahun 2026 nanti akan ada yang mendekati? Ada. Dan betul, ini tuh ceweknya yang akan mendekati Mbak Im Wong. Bukan Mbak Im Wong mendekati, karena Mbak Im Wong sepertinya nggak akan punya waktu, kecuali ya dia memang melihat sebuah karakteristik yang sangat berbeda yang membuatnya kagum, dan akhirnya Mbak Im Wong merasa bahwa ini bisa dilakukan sambil dia melakukan apa yang menjadi kesukaannya sekarang. Jadi ini adalah wanita yang dia tidak harus membagi waktu, karena waktunya akan total dihabiskan untuk membuat film. Sehingga wanita ini harus wanita yang juga akan menyertainya atau satu proyek dengannya. Bisa dibilang dari kalangan artis juga Mas? Oh iya, pasti dong. Pasti kalangan artis. Memang targetnya bukan target, memang itu tadi karena Mbak Im Wong dia masih sibuk dalam perfilman, sehingga dia ini nggak akan mungkin mau membagi waktunya untuk sekarang harus sutradarain, memberikan perhatian. Cewek itu kan butuh perhatian, nggak cuma di WA, butuhnya makan malam bareng, anniversary lah tiap bulan atau apapun itu. Gen Z. Dan Gen Z? Gen Z. Umurnya jauh di bawah Mbak Im Wong? 10 tahun lebih, sedang memiliki pasangan. Bisa jadi nih, jangan-jangan dalam pernikahan juga. Nah, kita belum tahu.
Akan diam-diam kah? Maksudnya kayak backstreet atau gimana gitu? Saya pikir sih di awal ini semua diam-diamnya bukan karena harus menjaga perasaan orang lain, ya enggak ya, tapi lebih kepada Mbak Im Wong ini kan nggak mau direcokin dengan orang-orang yang ikut campur kehidupan pribadinya. Jadi kalau saya pikir sih dia pengen ini jadi sesuatu yang kali ini private sekali, nggak pengen diumbar. Dia ingin orang lebih mengenal karyanya. Jadi lebih kepada dia nggak mau nanti hubungan ini dianggap sebagai sebuah cara untuk menaikkan popularitas atau filmnya. Dia benar-benar ingin orang ini menghargai karyanya dan bukan Mbak Im Wong atau masa lalunya sebagai artis. Untuk nasibnya mungkin Bang setelah mereka bercerai kan ini dengan si Baim sama Paula di 2026 ini seperti apa? Apalagi kan sudah seperti Mas Dini kan dia lagi sibuk-sibuknya dari sutradara. Dia itu tadi, Mbak Im di kehidupan yang baru dan dia sangat menikmati dan saya pikir dia akan banyak mendapatkan atensi akan profesi barunya. Ya akan bagus mendapat sambutan dan dia juga akan naik kepada sebuah profesi yang akan diperhitungkan. Kalau selama ini kan misalkan ada seorang sutradara profesional dari awal karirnya menjadi sutradara. Nah, Mbak Im yang memulai karir sebagai seorang pelakon terus kemudian masuk ke dunia produksi menjadi seorang YouTuber, sekarang menjadi seorang sutradara. Awalnya memang dipandang sebelah mata, tapi dari film-film yang diberikan dan terutama saat sekarang dia mendirect juga Reza Radian. Jadi kalau saya pikir sih dia akan mendapatkan atensi lebih kepada karyanya di tahun 2020. Untuk settingan-settingan yang dia seperti tahun yang lalu tuh menjadi karma juga nggak sih di 2026? Saya pikir kalau dibilang karma enggak ya, karena Mbak Im itu bukan seseorang yang mengedepankan perasaan atau dia cukup peduli sama perasaan orang lain. Dia tipikal orang yang perfeksionis, bahkan kadang-kadang dianggap temperamental karena ya dia orang yang perfeksionis. Dia tahu apa yang dia mau dan perjuangkan apa yang dia mau. Tapi di 2026 ini kalau dibilang percintaannya akan gagal lagi kan seperti itu. Nah, karena ya itu tadi baru dimulai. Jadi nggak mungkin satu tahun ini ada satu hal yang mulai terus terjadi kegagalan di saat yang bersamaan. Dan Mbak Im Wong nggak pernah menganggap itu sebagai kegagalan. Tapi di mata wanita itu mungkin saja iya. Tapi di tahun ini, tahun 2026, ini baru awal dari hubungan mereka. Desta ini rupanya masih tidak menargetkan tahun 2026 sebagai tahun di mana dia harus memiliki pasangan atau memiliki istri. Jadi kalau saya lihat Desta di sini ini masih juga fokus kepada karir dan apa yang bisa dilakukannya dan hal-hal lain yang juga sejalan dengan apa yang dia lakukan. Dia sepertinya lebih fokus kepada mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk diberikan kepada anaknya dan dia belum berpikir untuk memiliki pasangan karena nggak ada apa-apa yang harus dikejar. Kan dia juga banyak yang jodoh-jodoh, banyak yang menerawang lah kalau mereka akan rujuk lagi. Oke, itu sebenarnya keinginan orang-orang kan. Tapi yang terjadi nanti sepertinya tidak. Karena kecuali terjadi keajaiban, Desta nggak akan kembali kepada Natasha Rizky atau sebaliknya. Ya karena tadi itu, kalau menurut saya keajaibannya adalah Desta mungkin hijrah ikut kayak Natasha Rizky, lebih mendalami agama yang saya pikir Desta belum menuju ke arah sana. Dia masih ingin dengan keduniawinya melakukan banyak karya, melakukan banyak hal bersama dengan Vincent Rompis dan hal-hal yang dia mungkin belum lakukan, yang mungkin karyanya bisa go internasional atau apapun itu. Jadi kalau saya pikir sih dia bahkan mungkin akan lebih fokus kepada anaknya dibanding dirinya sendiri. Mas, kalaupun misalnya nanti Desta mendapatkan keajaiban seperti yang maksudnya dari hijrah, akan berhasilkah rumah tangganya dengan Natasha Rizky kalaupun misalnya Gini, ini kan dua hal yang sebenarnya berkaitan tapi juga dibilang berkaitan banget juga enggak gitu. Tapi bisa jadi itu salah satu yang membuat akhirnya mereka ini merenggang. Tapi saya merasakan bahwa saat nanti Desta, misalkan ini ya, di universe yang lain dia hijrah, terus kemudian join dengan artis-artis yang kayak Arie Untung, terus kemudian ya seperti itu. Nah kalau seperti itu mungkin saja akan terjadi sebuah kecocokan. Tapi bisa saja ternyata hijrahnya ini berbeda. Mungkin dengan mazhab yang berbeda dan akhirnya ya ketemu dengan orang-orang di pengajian yang berbeda juga. Tapi ini sesuatu yang mungkin persentasenya itu tadi butuh campur tangan Tuhan yang sangat besar di sini. Sedangkan kalau saya rasakan Desta dengan geng The Duda -1 atau apapun itu ya itu sepertinya memang sangat menikmati kebebasan mereka sebagai seorang pria dengan hobinya naik motor, bekerja, terus kemudian kalaupun punya hubungan sama wanita-wanita ya udah cuman dekat aja dan TTM nggak lebih. Jadi kalau menurut saya sih itu sesuatu yang sangat akan nggak begitu saja dilepaskan demi untuk seorang cinta terhadap seorang wanita. Tapi kalaupun Desta di sini akan ketemu dengan seorang wanita, saya merasakan bahwa
sepertinya ketemunya ini sama seorang wanita yang dia akan lebih bisa mengerti tentang Desta ini. Artinya usianya akan jauh lebih muda, seseorang yang akan bisa melihat Desta ini sebagai seseorang yang ya lebih alfa ya, lebih menjadi seorang pemimpin gitu. Dan Natasha Rizky sepertinya pun ini akan menemukan seorang pria yang kalau saya pikir mirip Iris Bella ya. Pengusaha, bukan aktor, tapi providing dengan keuangan yang sangat luar biasa, dan dia tentu saja ada di dunia hijrahwati yang dia lakukan itu tadi. Berarti Desa nggak jauh-jauh dari daun muda ya Mas? Itu kan mungkin pilihan kata seorang wartawan agar beritanya semakin ini, tapi susah untuk mengatakan tidak. Dan ini pun sebenarnya terjadi juga kepada ya Mbak Imbong, dan nanti yang mau ditanya juga yang berikutnya. Jadi kalau saya pikir pria-pria yang saat ini itu menyandang status duda dan mereka memiliki kemampuan finansial yang sangat luar biasa, mereka akan mencari seorang wanita yang jauh lebih muda agar tidak terlalu banyak menuntut, agar nggak terlalu dikejar oleh expiry date mereka ini tadi gitu loh. Kalau usianya 30, 32, 35 harus cepat ngajak nikah, punya anak, nanti nabung buat umroh, terus akhirnya mereka nggak mau ke situ karena mereka masih ingin menikmati kemampuan mereka, finansial mereka, kebebasan mereka dalam berekspresi, dan dunia keartisan yang mereka sekarang ini jalani yang memang sangat mendukung untuk ke arah sana. Bisa dibilang nggak sih Bang, kalau misalnya pun terjadi balik lagi, kalaupun terjadi pernikahan di 2026 Desa, bagaimana ujungnya? Saya kira nggak secepat itu ya untuk seorang Desta ini tadi. Jadi dia sepertinya akan sangat juga, kalaupun itu ada kemungkinan terjadi, dia akan berusaha untuk menghindari karena dia akan lebih fokus kepada karyanya dan apa yang bisa dilakukan bareng oleh teman-temannya yang Raffi Ahmad, Ariel, Gading Martin itu. Jadi kalau saya sebagai pria aja melihat mereka tuh iri gitu ya, wah happy banget. Sedangkan pria-pria seumur mereka yang masih memiliki istri itu antar anak sekolah ya kan, terus harus mikirin nanti anaknya setelah ini lulus SMP-nya di mana, terus mikirin jalan-jalan akhir tahun atau tahun baru di mana dan sebagainya. Mereka kayak bener-bener wild and free gitu. Wild dalam artian baik ya. Tapi di tahun 2026 ini jadi tahunnya yang baik nggak sih? Soalnya kan di beberapa tahun belakangan kan 2024, 2025 ini kan Desa juga banyak callingan buat talk show. Nah saya kira iya, masih baik. Dan Desta akan memulai medianya yang lebih besar lagi. Dan ya kalau saya kira sih Desta ini akan mengarah kepada seseorang yang sosoknya bisa jadi seperti Raffi Ahmad atau Atta Halilintar, memiliki satu kerajaan bisnis di bidang media yang akan sangat besar dan berpengaruh. Arya Saloka, The Three of Cups, sebuah reuni, sebuah hal yang akan terulang lagi. Apakah dengan Amanda Manopo itu bisa jadi? Tapi saya nggak mau fokus ke sana karena Amanda Manopo baru menikah, saya nggak mau mengganggu pernikahan orang lain. Tapi saya lebih fokus kepada Arya Saloka yang akan dijodohkan oleh artis pendatang baru. Jadi akan dicarikan Amanda Manopo berikutnya, berusaha dijodohkan. Diharapkan akan terjadi sebuah chemistry yang akan sama, dan ini akan mengangkat atau memberikan sebuah financial gain untuk orang yang memproduksinya. Jadi kalau saya kira Arya Saloka akan dipasangkan lagi dengan seseorang mirip di sinetron. Padahal mungkin saja ini berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Arya Saloka yang akhir-akhir ini lebih banyak ingin menunjukkan film yang serius. Dia ingin menunjukkan kemampuan beradu wataknya ini tadi. Tapi ya seperti yang kita tahu, fansnya di Ikatan Cinta dulu kan nggak semudah itu. Harus film ini kan sesuatu yang sangat pendek. Sedangkan kalau sinetron dengan long run itu akan sangat mungkin untuk meraih keuntungan lebih besar di mata produser. Sehingga kalau saya kira akan dipasangkan. Tapi Arya Saloka nggak akan segampang itu. Karena apa yang terjadi dengan Amanda Manopo kemarin sangat-sangat spesial, sangat istimewa. Terutama saat pria terus kemudian memiliki ikatan dengan seorang wanita dalam pernikahan, dekat dengan wanita lain, maka hubungan ini akan lebih memiliki bunga-bunga dibandingkan dengan kondisi sekarang dia sudah single, terus kemudian ketemu wanita, itu dia akan lebih pilih-pilih. Nah artinya ini sesuatu yang kalau saya kira sih nggak akan terjadi hubungan yang akan serius di tahun ini, lebih kepada dipasangkan. Tapi saya merasakan Queen of Cups, ada seorang wanita yang memiliki sebuah ketertarikan yang sangat besar, memiliki satu dukungan finansial yang sangat kuat, powerful. Wanita ini mungkin salah satu fansnya Arya Saloka, dari daerah bisa saja ini mendekati Arya Saloka. Dan Arya Saloka berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah juga kesempatan kalau ternyata seorang wanita yang memiliki kemampuan finansial ini akan menikah dengannya. Karena Arya Saloka berpikir kalau seandainya dimodalin bikin film atau memiliki kesempatan mengembangkan karir lebih besar lagi,
itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dia akan lakukan. Jadi di pikirannya mungkin Arya Saloka ini sudah cukup memiliki istri dulu, seorang Putri Anne, terus kemudian sudah memiliki anak, sekarang dia ingin berfokus pada karirnya. Berarti memang Dijodoh-jodohkan oleh rumah produksi. Tapi pada kenyataannya mungkin dia akan lebih memilih kepada wanita yang memiliki kemampuan finansial yang akan bisa mendorong karirnya ini tadi. Dan hal seperti ini banyak terjadi di artis-artis lama. Kalau kita ingat ada Okky Alexander ya, tapi sayangnya saat itu dia nggak menggunakan ini untuk dukungan karir ya, tapi ya dia akhirnya menikah dengan seorang wanita pengusaha yang sangat kaya raya, dan dia meninggalkan dunia akting sejak itu. Kamu tadi sempat bilang juga akan ada reuni. Ini reuni maksudnya? Ya itu tadi, ada kemungkinan sebenarnya Arya Saloka ini belum tuntas rasa asmaranya dengan Amanda Manopo. Tapi kan nggak ujuk-ujuk terus kemudian akan terjadi cinta segitiga, enggak juga. Amanda Manopo memiliki rasa yang sangat-sangat pekat yang akan Arya Saloka rasakan sampai seumur hidup. Oh, tapi kalau untuk Arya Saloka ini kan dia sudah bercerai dengan Putri. Ada nggak kemudian rujuk? Ada, tapi nggak dalam 2026. Dan mungkin akan bisa rujuk kalau Putri Anne nanti misalkan usianya udah menjelang, dia udah 40 belum sih? Belum ya? Udah 40, udah ini kayaknya nggak mungkin untuk, mungkin ada balik sama Arya Saloka. Rasa pride di dalam dirinya, kemarahan dan sebagainya, walaupun akhirnya mereka nggak bareng ya, Arya Saloka dengan Amanda Manopo, tapi ya itu tadi yang membuat ini semua terjadi. Dan ya dia nggak berpikir kalau nanti balik kan dia pasti dicengin sama semua orang di seluruh dunia. Untuk penerawangannya di 2026 Arya Saloka seperti apa? Karirnya akan lebih baik. Dia akan bermain film layar lebar lebih banyak lagi. Dia juga akan ada kemungkinan go internasional, tapi masih di sekitar Asia Tenggara. Dan mungkin ini akan jadi tahun yang lumayan bagus untuk Arya Saloka itu menapakkan karirnya menjadi seorang the next Fedi Nuril. Aktor watak, Fedi Nuril kan selalu aktingnya jadi pria yang istrinya lebih dari satu gitu kan. Nah ini mungkin akan ada satu karakter khusus disematkan pada Arya Saloka. Dan itu akan terjadi di 2026. Yes, akan terjadi 2026. Untuk keuangannya pun masih baik, nggak ada masalah dengan itu. Terutama saat jika nanti dia akhirnya ada seorang tadi bukan janda ya, wanita kaya raya yang akan saya nggak enak ngomong janda.